Shalom. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 60 ayat 1, 2, 3 terlebih dahulu. Yesaya 60 ini kita biasanya ini menarik karena terdiri 66 kitab. Perjanjian lama ada berapa? 39. Perjanjian baru 27 ya. Total 66. Dan seperti yang bagian terakhir bahkan tentang langit baru, bumi baru. Seperti Alkitab tetapi dipadatkan. Karena itu saya akan menaruh 2 jepitan buku yang di depan dan di belakang. Nah, sebagai seorang konstruktor, saya selalu memulai dengan fondasi. Betul ya? Tapi saya juga melihat ke depan. Sebab kalau kita nggak tahu tujuan, kita akan ngawur, saudara. Ya, tapi kita baca dulu yang bagian pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu semuanya, kekayaan, kejayaan, semuanya dalam kata kemuliaan. Dan ini kemuliaan Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Ayat ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kristus sebut dirinya terang dunia. Bahkan dalam kitab Maliaki dikatakan dia adalah the son of righteousness. Matahari kebenaran. Dan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Sayapnya itu sinarnya. Dan kalau kita sebutkan nama Tuhan, sinar Tuhan menjamah saudara. Amin. Haleluya. Tapi saya akan tunjukkan saudara ayat-ayat yang terakhir untuk tahu tujuannya apa. Kita baca Yesaya 60 mulai ayat ke-20. Janji Tuhan, bagimu akan ada matahari. Matahari ini siapa? Yesus. Yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ayat 21, ini masa depan saudara saya. 1, 2, 3. Pendudukmu, bukan sebagian. Sekali lagi, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka seperti cangkokan yang kutaram sendiri untuk to show of my glory. Ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi yang paling besar. Dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan melaksanakan segera pada waktunya. Pak, gimana nih Pak? Ini katanya semuanya gelap, semuanya gak jelas. Saya perhatikan ada yang menarik sekali. Tahun ini 2025. Lalu tahun Konsili itu tahun Mandania Imlek ya, Mandarin 2576, angka 25 saudara. Tahun Yahudi 5785, 2 angka 5, 5 pangkat 2, 25. Saya percaya akan ada perlipat gandaan. Apa yang hilang akan dikembalikan berlipat kali ganda, tepuk tangan yang meriah. Apa yang diambil iblis daripadamu yang dikembalikan 5 kali lipat. The year of double grace. Amen. Tapi di sana yang paling penting apa tujuan kita? Orang benar. Pendudukmu semuanya orang benar. Dulu ada satu tipuan yang mengatakan gini. Setiap rumah punya salibnya sendiri. Either house, hips and cross. Setiap rumah punya salibnya. Artinya mesti ada anaknya yang ngaco. Mesti ada anak yang gak beres. Mesti ada keturunannya yang gak karu-karuan. Jangan percaya itu. Rencana Tuhan, pendudukmu semuanya orang benar. Besarlah kesejahteraan mereka. Imam-imamnya akan kuberikan pakaian keselamatan. Pintu gerbangmu adalah selamat. Amin. Haleluya, tembokmu pujian. Haleluya. Jadi saudara, jadi goalnya itu adalah righteousness. Di mana-mana sekarang orang mengajarkan apa? Kebaikan. Di mana-mana. Ada jemaat kita, waduh saudaraku followernya jutaan. Ya,
Dan dia mengajarkan tentang kebaikan. Tapi beda saudaraku, kebaikan belum kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan dan kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Amen. Saudara, itu goalnya. Semuanya orang benar. Dan seperti tanaman untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau banggakan? Putra-putrinya. Dia banggakan pada iblis. Iblis, lu tahu si Ayub? Tidak ada yang seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara, kita melihat kehidupan dari seseorang, yaitu Nuh, saudara. Ya, di dalam kitab Yeskiel dikatakan ada 3 orang benar di perjanjian lama. Yaitu pertama Nuh, kedua Daniel, ketiga Ayub. Nuh, Daniel, Ayub. Nuh, Daniel, Ayub. Mereka akan menyelamatkan dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan mereka ini orang benar. Kita lihat Nuh. Kejadian pasal 6 mulai ayat yang ke-8. Bagaimana keadaan saat itu? Kita baca ayat yang ke-11 dulu. Adapun bumi telah apa? Rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Para pengusaha, besok diresmikan Danantara. Tidak boleh diintervensi KPK, tidak boleh diperiksa BPK, kecuali ada kriminal. Saudara, ini membuat ngeri sebab apa, saudaraku? Ya, di mana-mana itu korupsi. Lihat ke Malaysia. 1MDB, what happened, saudaraku? Hancur, saudaraku. Siapa pengawasnya? Salah satunya mantan presiden kita. Loh, ini investasi 14.000 triliun rupiah. Tidak boleh diperiksa BPK. Loh, ini ada kurator sini. Ngeri nggak, Pak? Ngeri sekali, saudaraku. Dan di situ ditunjukkan keadaan dunia pertama itu kekerasan. Karena tidak cukup memperkosa, termasuk memutilasi. Kita lihat kekerasan dalam bahasa Ibrani adalah Hamas. Apa? Hamas, saudara. Dan juga ada kerusakan. Kerusakan kenapa? Kerasukan, kerakusan. Akhirnya terakhir kerasukan, saudaraku. Coba lihat ini. Ini yang sedang terjadi. Ya. Orang tanya saya, Pak, saya ini bukan ahli ekonomi. Saya cuma lihat akhir zaman seperti zaman Nuh. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu kalau Tuhan segera datang. Tuhan segera datang. Soon and very soon, Jesus is coming. Ready or not, Jesus is coming. Be ready. Tahun ini tahun preparation. Amen, saudaraku. Tetapi saudaraku ayat 8 indah sekali. But Noah. Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia. Saudara, saya ada di sini karena dapat kasih karunia. Kalau orang menerima kasih karunia, ayat selanjutnya menunjukkan apa yang terjadi pada hidupnya. Pertama, inilah riwayat Nuh. Riwayat sana, Toledo, itu saudaraku tidak semua orang punya riwayat. 100 tahun dari sekarang, apa orang masih ingat, saudara? Ada orang membangun memori. Tidak ada yang ingat Miss Universe tahun lalu siapa? Betul, saudara. Ada orang membangun saudara monumen. Monumen bisa habis. Ya, saya masih ingat bagaimana pada waktu pembukaan gedung kita, ya gedung gereja hebat di Nginden. Pada waktu saya ke sana, pembicaranya minta saya ngambil batu bata. Saya ambilkan batu bata yang masih ada semen-semennya, so ditaruh di mimbar. Kalau kamu tidak ngikuti Tuhan, kamu akan berakhir cuma jadi ini. Nah, ini saya setuju dengan pengkhotbah semacam begini, so tidak menyenangkan manusia. Amen. Kekerasan ada di mana-mana. Tetapi Nuh punya riwayat. Hidup satu kali, saudaraku, singkat lagi. Jangan hidup biasa-biasa. Harus punya riwayat.
Harus meninggalkan legacy. Tepuk tangan bagi Allah kita. Siapa dia? Seorang benar. He's a righteous man. Righteous itu sadik. Kadang sadik. Dua golongan manusia, sadik dan sadis. Sadik atau sadis. Ya. Saudaraku, tanda orang sadik itu apa? Murah hati. Sedekah. Sedekah enggak ngerti? Sodako. Suka mam? Coba lihat tangannya. Ini sering saya tanya, ada huruf apa itu? Artinya manusia mesti? Iya, melayani dan memberi. Mau bahagia, melayani dan memberi. Amen. Haleluya. Tidak cukup melayani, memberi. Apa tanda orang diselamatkan? Murah hati. Kita lihat. Nuh, Daniel, Ayub. Ayub tuh paling murah hati, saudara. Ada orang tidak ada gunanya dibuat kaya. Saya tidak suka kongsi facai. Semoga kamu tambah kaya. Tidak. Semoga kamu jadi orang benar. Semoga kamu jadi orang benar. Kedua, tidak bercacat. Saudaraku tidak bercacat, luar biasa. Dan ketiga, walk with God. Abraham dari penyembah berhala menjadi the friend of God. Who is your friend? Your friend itu aslinya kita, itu cerminnya kita. Saya masih ingat adik saya didekati seorang pemuda. Papa saya cuma tanya gini, sopo gengi, gengnya siapa? Dari situ saya tahu siapa dia. Saya cocok sama dia, memang lu sama. Sebab burung terbang dengan yang sama bulunya. Apalagi berkatnya, berkatnya itu berbuah. Dia punya 3 orang putra. Hari-hari ini bulan yang lalu kita belajar tentang healing the relationship. Ini ada dokter kita penyakit dalam. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan relationship. Yang bisa cuma Roh Kudus. Ada seorang teman kita baru beli mobil baru. Saya masih ingat mereknya Mazda. Bagus. Istrinya tidak ngomong, babi bu, dibawa ke supermarket saudaraku. Mobilnya merodoli sebab olinya baru ditap. Apa yang terjadi? Keluar api. Kenapa hubungan terjadi keluar api? Kurang minyak saudaraku. Beritahu kiri kanan tambah minyak. Urapan Roh Kudus. Amen. Dia punya 3 orang putra dan 3 putranya ini rukun. Kalau berkelahi pasti masuk Alkitab. Kita lihat anak kembar pertama. Itu adalah Kain dan Habel. Baku bunuh. Darahnya menuntut balas. Darah Yesus berbicara lebih kuat, lebih bagus daripada darah dari Habel. Netanyahu berkata ketika dia menerima anak usia 2 tahun dibunuh dengan dicekik saudara. Oleh monster-monster ini. Roh Kudus ingatkan saya. Itu roh daripada Herodes. Herodes membunuh anak-anak kecil. Amin. Dia bunuh anaknya sendiri. Dia bunuh istrinya. Dia bunuh mertuanya. Mertua laki, mertua perempuan. Barang siapa membenci saudaranya dia adalah pembunuh manusia. Kekerasan, kekejaman, kerusakan, kerakusan, dan kerasukan terakhir. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Karena itu saudaraku, kita menuju satu hal. Jangan lupa bahwa dalam Roma 5:17, kebenaran itu pemberian. Kebenaran is a gift. Bukan karena usaha kita. Saya baru kembali dari Timor Leste, saya saksikan saudara. Saudara di sana ada satu pulau yang pernah mengalami revival, seperti kita waktu tahun 65 itu Pulau Atauro. Atauro juga disebut Pulau Kambing. Karena di situ tempatnya Nusa Kambangannya Timor Leste saudara. Bahkan dari Portugal, semua tawanan politik dan yang paling sadis ditaruh di Atauro. Lalu masuklah seorang penginjil muda. Wah, dimaki-maki, diludahi, dianiaya. Tetapi Atauro dilawat oleh Tuhan. Penjara-penjara kosong. Pengacara nganggur.
Luar biasa, saudara. Hakim nganggur, polisi nganggur, saudaraku. Polisinya di tepi pantai. Karena revival. Tapi di situ saya tahu, agama cuma ngajar kambing, jadi kambing yang tahu aturan. Tetapi Tuhan merubah kambing jadi domba. Amin. It's not about, jadi orang lebih baik, kambing lebih baik, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Dan kita melihat di sini, rencana Tuhan, semua penduduknya. Anak-anakmu semua, tidak ada satu yang ngaco. Semuanya dipakai oleh Tuhan, tidak ada satu yang rakus, tidak ada yang rusak, tidak ada yang kerasukan. Semuanya diselamatkan, semuanya orang benar. Besarlah kesejahteraan mereka, tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi untuk mencapai ke sana kita kembali pasal yang ayat pertama tadi. Bangkit, bersinarlah. Saudara tahu ada satu cerita yang sungguh terjadi ini. Saya tadi cek. Sebelum tahun 71, Perdana Menteri Rusia itu Nikita Khrushchev. Orang Rusia kan gede-gede. Sekarang di Bali banyak orang Rusia. Khrushchev ini 160, saudaraku. Semampai dia, saudaraku. Semeter tidak sampai. Tetapi jangan anggal. Pak Roni kan bilang, jangan lihat tinggi besarnya. Sadukan nih, katanya Pak Roni. Di Kremlin dia berbicara begini. Lu tahu orang Cina itu? Kan hutang sama kita. So tahu, tak jadi teman lagi. Begitu lu berhutang, lu jadi budak dari orang yang menghutangi. Bagaimana cara menguasai orang lain? Dihutangi, saudara. Mereka itu katanya Khrushchev. Kalau satu hari pakai celana dalam, besoknya gantian, mereka tidak bakal bisa bayar utang. Tembok bertelinga, sampai kepada Mao Zedong, saudaraku. Dia bilang, ya sekarang ini kita masih miskin. Tapi kita bangsa besar. Kita tidak boleh dihina. Karena itu saudaraku, dia bilang, kalau kamu makan sekalipun sedikit. Mereka saking miskinnya, saya dengar mereka cari gambar ayam. Dan mereka bayangkan makan ayam. Ambil sedikit dari beras. Oh, begitu banyak saudaraku. Ya, mereka bayar utang. Dan kita tahu di dalam Cold War mereka memisahkan diri dari Soviet. Saya mau beritahu saudara bahwa kenapa mereka gitu hebat? Karena lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaannya, Cilai, bangkitlah. Dan akhir dari bait pertama, Cilai 3 kali. Bangkit roh, jiwa, tubuh. Kita bangsa Indonesia juga ada. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya apa? Great Indonesia. Golden Indonesia. Bangun. Saudara, yang kedua bersinar. Saya mau bicara tentang bangun dulu. Yesus suka ngomong bangun, saudara. Ya, Rasul Paulus berkata, bangunlah kamu dari antara yang tidur, bangkit dari antara orang mati, sebab Tuhan cuma menolong orang yang mau tolong diri sendiri. Amen. Kepada anak kecil, perempuan yang mati itu, Yesus berkata, nih hai Cilai, bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri dulu, beritahu kira-kira kanan. Cilai, Cilai, jangan gila ya, Cilai, Cilai, bangkit. Lu ayo jangan nonton saya, beritahu kiri kanan, Cilai. Oke lo, kok masih diam saudaraku? Beritahu kiri kanan, sekarang kata pada diri sendiri, Cilai. Silakan duduk. Saudara kan enak ada yang mendoakan. Gimana Timotius? Di depan cermin saudara. Hei Cilai. Ada anak laki jadi lebih besar nih. Anak satu-satunya dari seorang janda. Kasihan ya. Suami tidak ada, anak satu-satunya meninggal. Orang tua masa lampau, bagian masa lampau, pasangan hidup masa kini, anak masa depan. Dan sedang keluar di kota
Dan mereka meratap, mereka menyobek baju mereka, naruh abu di kepala. Dan menyanyikan nyanyian yang sedih. Ketemu Yesus. Ya, kalau gorongannya Yesus, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Yesus bilang stop. Dia pegang tandu itu. Rabi Yahudi tidak mungkin lakukan ini. Tapi Yesus lebih dari Rabi Yahudi. Dia bilang, hei anak muda, bangkitlah, cilai. Anak pemuda itu duduk. Dikembalikan pada ibunya. Yang meratap, saudaraku, tukang gali kuburan rugi, saudaraku. Mereka pulang dengan pesta. Yesus bisa merubah ratapan jadi tarian. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Kemarin saya diminta berdoa ucapan syukur untuk saudari Shirley Laos ya. Dan saya katakan Yesus bisa merubah ratapan jadi tarian. Dia bisa merubah musibah menjadi muhibah. Kata musibah jadi muhibah. Musibah jadi muhibah. Amen. Haleluya. Muhibah itu juga lawatan. Amen. Nah saudara, Yesus ketemu orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Dan seperti waktu itu matanya sedang melihat saudara. He knows all about you. Yesus tahu 38 tahun. Dan Yesus tahu dia ditinggalkan istrinya. Ditinggalkan anak-anaknya. Pertama-tama juga teman-temannya. Orang kaya banyak temannya. Tapi orang miskin, family pun tidak mau ngaku family. Family tapi jauh katanya saudaraku. Yesus tanya apa? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau mengalami kemenangan? Jawab Yesus mau atau tidak? Orang itu tidak jawab gitu. Dia bilang, ya gimana ya? Tidak ada orang yang bawa aku ke sana. Tidak ada, nobody care. Nobody care. Nobody care. But Jesus, amen. Dan kalau saya sampai sana, orang lain yang masuk ke sana. Ketika air itu bergolak. Mereka tidak usah tunggu Tuhan. Ini Tuhannya datang. Yesus bilang apa? Kasihan deh lu. Gua ikut prihatin. Saya prihatin. Untung Yesus tidak prihatin terus saudaraku. Dia bilang cilai. Bangkit. Angkat tilammu. Dan berjalanlah. Cilai 3 kali. Hari ini ada harapan buat kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Orang itu bangkit. Saudara dia seputus asa. Tapi perkataan Tuhan ada kuasa. Tema kita nanti buat hari raya kebangkitan. The power of His resurrection. Kuasa dari kebangkitannya. Roh Tuhan ada pada kita. Roh Yesus, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana, akan membangkitkan pengharapan kita, akan membangkitkan apapun yang sudah mati. Pak, sudah nggak ada perasaan apa-apa, Pak. Itu Pak Roni tadi bilang, dulu kalau kesenggol jentiannya kerenyang. Sekarang nggak ada rasa apa-apa. Bangkit! Amen. Sudah cukup bangkitnya, sekarang bersinarlah. Amen. Saudara, bagaimana bersinar? Jadi pertama, kumi. Katakan kumi. Kita lihat contoh seorang guru ditiru muridnya. Ada seorang wanita bernama Tabita atau Dorcas. Dan satu mereka sedang menangis dan mereka mengingat kebaikannya. Apa yang orang ingat? Kebaikan. Amin. Cuma masalah manusia, kesalahan kita juga diingatnya. Ingat itu?
Semua teroris yang dibebaskan Israel ada dikasih t-shirt atau tulisannya. We will not never forget or forgive. We will never forgive nor forget. Sebab mereka belum ada kasih karunia. Tidak ada perjanjian lama. Tidak ada saudaraku. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus berkata, pray for those who persecute you. Haleluya. Dan kemudian mereka berkata, oh ada Petrus, panggil dia. Bukan untuk kebaktian penghiburan. Saya tidak suka tuh kalau saya pemimpin pujian bilang gini. Ya dia bilangnya jemaat perkabungan. Kasihan deh lo. Di seberang sana. Di mana dia kamu baringkan? Oh di kamar atas. Naiklah Petrus dan dia ingat. Talita, kumi. Dia niru Yesus. Pertama dia cari wajah Yesus. Yesus berkata, seperti Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga membangkitkan orang mati. Dan sebagaimana Yesus membangkitkan orang mati, Petrus berkata pada Tabita. Apa yang dia katakan? Tabita, kumi. Tabita bangkit. Dan saudaraku, dia melayani mereka. Ada saudaraku, ada orang gunanya dibangkitkan, ada juga tidak perlu saudaraku. Tabita kumi. Luar biasa. Sekarang bersinar. Firman Tuhan mengajarkan tentang di dalam Matius pasal 5 itu undang-undang kerajaan surga. Undang-undang dasar kerajaan Allah. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam bumi. Ya toh? Garam bumi bukan dunia. The salt of the earth. Jika garam jadi tawar dengan apa dia diasinkan. Tidak ada gunanya. Hocai. Selain diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung tidak mungkin tersembunyi. Ketika pendudukmu semuanya orang benar. Tidak mungkin tersembunyi. Akan ditaruh di atas bukit. Amen. Dan bersinar jadi sebuah kota. Tapi ada yang lanjutnya. Bagaimana bersinar saudaraku? Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, meletak di bawah gantang, dan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Gantang itu mana saudara? Coba lihat sini. Inilah. Periuk nasi ini. Kampung Tengah. Pelita tidak ditaruh di bawah gantang. Ya toh? Firman Allah mengatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau semua tindakan saudara tanya gini, memuliakan Tuhan enggak ya? That simple. Amen. Saudara bukan melihat teologimu yang baik. Bukan melihat imanmu yang baik. Perbuatanmu. Sinar. Ada satu kejadian lucu saudara. Satu kali ada orang tinggi besar di samping saya. Dan ternyata dia itu dukun saudara. Dukun Bali. Dia lihat saya. Kalau bapak ini dilihat mata sipit. Kalau bapak ini Buddha, bapak ini biksu. Tapi kalau dia lihat kok bersinar ya, lain ya. Kalau yang itu kan gurem gitu. Kalau bapak Kristen, bapak ini pendeta. Tak dengerin aja. Dukun saudara. Lah dengar dukun, istri saya doa bahasa roh. Loh, istri bapak lagi berdoa tuh keluar sinar dari kepalanya. Mau bersinar? Panggil nama Tuhan. Selanjutnya saya ceritakan, tetapi setiap kali kita sebut nama Yesus, ada sinar yang keluar. Firman-Mu terang bagi jalanku. Saudara, pelita kecil, tapi terang itu adalah obor. Amen. Intensitasnya beda. Kesempatan bersaksi. Nah, ini saya saudaraku, ini kan mendekati hari raya ya. Saya ingat saudara tahun 2000 berapa itu?
2016 mungkin, 2016. Saya dapat hadiah liburan selama 10 hari. 10 hari di Eropa Timur, 5 hari saudaraku di kota Madrid, di Spanyol. Dan saudara, di sana saya ketemu seorang teman baru, dikenalkan oleh saudari Sasya, namanya Jimmy Lim. Orang Indonesia, tapi sudah jadi warga negara sana. Saya dijemput dia, diantar kemana-mana. Dan saudara dia bilang, Pak, mau halal bihalal Pak. Loh mau, saya bilang. Oh, udah makanan Indonesia enak. Di mana? KBRI. Oh, kapan lagi? Aneh saudara. Sebelum berangkat kalau kita mau jalan-jalan kan cuma pakai kaos lah ya. Pakai kaos gitu, polo shirt, jeans. Tapi Tuhan bilang saya suruh pakai baju koko. Sebab saya kan koko saudara. Mesti pakai baju koko saudara. Dan di situ saya diperkenalkan ada fotonya. Nah ini duta besar, ini Jimmy Lim. Halo Jimmy. Dan duta besar kita untuk Spanyol waktu itu. Ibu Sri Mumpuni. Dan yang luar biasa begitu saya masuk, ya suasana halal bihalal. Gitu kan lagunya. Begitu saya duduk, Tuhan berikan saya kesempatan. Di depan saya duta besar Republik Indonesia dan duta besar Malaysia duduk di depan saya. Mereka heran, ada koko, pakai baju koko, halal bihalal saudaraku. Dan saya kesempatan bersaksi, saya bersinar saudara. Kesempatan untuk bersaksi itu bersinar. Nyebutkan nama Yesus, apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya. Dan mereka berdua itu dengar. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya, mengampuni saya. Itu kesempatan yang sangat langka saudara ya. Jadi kalau saudara diajak halal bihalal, datang saudaraku. Jangan lupa pakai baju koko. Loh kok diam saudara? Bangkit! Kumi! Ori! Kesempatan yang baik yang bulan lalu itu yang saya ceritakan saudara. Ada foto satunya lagi. Nah ini saudara, siapa ini yang di tengah ini? Ada yang tahu siapa dia? Sanana Gusmao, Perdana Menteri. Dia sangat dicintai rakyat. Begitu mobilnya masuk saudara. Ya, sebab mestinya pada waktu itu kita dapat sebuah gedung boleh kita pakai gratis. Besar 2 kalinya ini. Semua peralatan lengkap. Semua. Termasuk alat musik. Semua lengkap. Kita tidak usah bayar apa-apa. Cuma bayar listrik. Tuhan itu sempurna. Lah gembala kita di sana kerja di PLN-nya Timor Leste saudara. How good is the Lord. Amen. Nah mestinya Perdana Menteri datang gunting pita bersama istri saya. Istri saya ini punya urapan gunting pita saudara. Saya urapannya prasasti. Karena beliau minta maaf dari saya datang, kita makan siang bersama. Kalau gunting pita paling beliau duduk 15 menit. Kita bisa 2,5 jam. Berbincang-bincang, beliau bergurau bersama kita. Dan saya bisa mendoakan beliau. Dan mendoakan Timor Leste. Dan rakyat dan pemuda generasi baru Timor Leste. How good is the Lord. Apa yang saya lakukan? Bersinar. Amen. Haleluya. Loh kok diam semua saudaraku? Bagaimana kalau engkau tidak bersaksi? Gurem. Surem van de gurem. Tetapi bersinarlah. Yang mau bersinar tepuk tangan. Oh Pak, nanti tersinggung Pak. Kita kan mesti toleransi. Lu takut, bukan toleransi. Beritakan Yesus. Baik atau tidak baik waktunya. Saudara yang kasihan Tuhan, yang perintah ketiga, mari kita lihat apa akibatnya. Kalau kita lakukan ini. Goalnya sudah tahu ya, be righteous. Lalu perintahnya adalah bangkit dan bersinar. Kita baca ayat-ayat selanjutnya mulai ayat keempat. Firman Tuhan menunjukkan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Kalau orang tidak punya pengharapan itu gini saudara.
Tetapi dalam Tuhan kita selalu bisa angkat kepala. Saya ajarkan saudara, lihat ke belakang. Kamu akan penuh penyesalan. Seandainya saya tidak lakukan itu. Seandainya saya lakukan yang berbeda. Percuma. Yesterday is gone forever. Putuskan hubungan dengan masa lampau. Lihat kiri kanan, minta bantuan keluarga, minta bantuan teman, tidak ada yang ulurkan tangan. Nobody care but Jesus. Lihat ke depan takut. Pak gimana Pak? Tahun ini ular kayu loh Pak. Tahun lalu lo lewat enggak? Itu tahun naga. Ini cucunya. Amin, saudaraku, tepuk tangan bagi Allah kita. Kita diberi kuasa nginjak ular, apalagi cuma ular kayu, saudaraku. Amin. Cuma seperti saya katakan tadi, dan antara itu cuma mengerikan, saudara. Iya, Temasek bisa, saudara. Di sana lu korupsi, lu digantung. Di Cina ditembak. Bahkan saudaraku, peluru yang buat nembak itu keluarganya mesti bayar. Satu kali ke Beijing saya kaget. Ada orang diarak, naik truk. Lalu ada megafon. Ditunjukkan dosanya. Guide kasih tahu, itu nanti ditembak. Keluarganya mesti bayar pelurunya. Tapi di sini saudara, tidak undang-undang BUMN yang baru. Tidak boleh. Yaitu badan ini pemeriksa keuangan dan KPK tidak boleh. Kecuali benar-benar ada, bukan cuma penyimpangan, kriminal. Wah repot ini. Bahaya ini, tidak ada yang ngawasi. Pemerintah aja yang diawasi ketat, masih macam-macam. Apalagi tidak diawasi saudara. Tapi gini loh, God is on the throne. Tuhan berkuasa. Indonesia harus jadi Indonesia emas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Amin. Cilai. Mereka semua berhimpun padamu, anakmu laki-laki datang dari jauh, anakmu perempuan digendong. Dalam hidup saya ada beberapa kejadian yang remarkable. Sebelum perang Ukraina-Rusia, timbul antisemit di Ukraina. Dan kloter pertama naik LL dari Kiev ke Tel Aviv. Area Indonesia yang berdoa. Saya ucapkan the Lord bless you and keep you. The Lord shine his face upon you and give you grace. Saudaraku, Tuhan menghadapkan wajah padamu, memberikan engkau shalom. Mereka terbang. Komplit, suami istri, anak-anak. Waktu perang, yang diterbangkan cuma wanita dan anak-anak. Laki-laki harus perang. Apa itu bisa terjadi? Kemarin dulu, lagi kebaktian gini, 70 orang dipenggal. Di Kongo, 70 orang. Apa dosanya? Kristen. Akan tiba masa yang sukar buat orang percaya. Tapi di sini saudaraku, ini pengharapan buat Israel yang setiap hari cuma ngoeng masuk ke dalam bunker saudara. Ayat kelima dan selanjutnya. Coba saudara lihat. Ayo. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Ini be radiant. Be radiant, nah ini perintah ketiga itu berseri-seri. Karena ada pepatah, tidak bisa tersenyum jangan buka toko. Coba saudara punya toko apa barang bagus. Mau beli apa? Pulang orangnya saudaraku. Ya, ini orang kerasukan saudara ya. Engkau akan tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa datang. Ini perintah berkat buat orang Israel dan kita sebagai orang percaya. Karena kita persemakmuran, bukan persebangkrutan dengan Israel. Ayat ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Kalau sekarang kontainer saudara ya.
Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mana itu? Dari Arab, saudara. Mereka semua kan dari Sheba. Sheba ini mana, saudara? Sheba ini Yaman, saudara. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Coba lihat ayat ke-7, ayat yang sering dikutip ini. Segala kambing domba, kedar dan berimpun padamu, domba-domba jantan nebayot tersedia untuk ibadahmu, semua dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan padaku, dan aku menyemarakan rumah keagungan. Baru-baru ini tanggal 8 Januari, adanya anak-anak Tuhan di sini membawa berkat. Dari pemerintah Qatar, kloter pertama 1 juta rumah. Presiden yang baru dulu janji, kita akan memperhatikan yang mereka tidak punya rumah yang layak. Bolui, tidak punya uang, saudara. Nah, saudaraku, ada foto 8 Januari. Nah, ini namanya saudaraku dia adalah dari keluarga Altani dari Qatar. Yang sebelah kiri Ibu Sofia, ya, teman kita itu, ya kenal yang sana ya. Halo, kasih salam. Ini 2 anak Tuhan, saudara. 2 anak Tuhan. Ibu Sofia ini salah satu teman kita lah. Ya toh, orang Jakarta sini, bukan konglomerat. Tahu-tahu Princess of Qatar bilang, I will bless your nation. We will give 1 million houses. Laporlah dia pada Pak Hasim. Pak Hasim, ada yang mau nyumbang. Saudara tahu Qatar itu sponsornya apa? Hamas, saudaraku. Dan kemudian yang benar Sofia, ini diajak ke Doha. Dan ini benar-benar, saudara. Saya dengar ya, nggak boleh cerita ya, saya ceritakan aja. Pak Hasim waktu kenalan, I'm a strong Christian. Wow, dia tidak bilang, ya kita sama saja, enggak. I'm a strong Christian. Kaget menterinya. He's the brother of your president. Is your president also a strong Christian? Kalau saya jawab, tidak lama lagi. Tepuk tangan bagi anak kita. Saudara, sudah tanda tangan 1 juta, datang lagi 5 juta. Pemerintah cuma menyediakan tanah. Ya saudara, dan supaya tidak rebutan, suruh nyicil 600.000 1 bulan. Bisa toh, 600.000 1 bulan saudara nyimpen Rp2.000 1 hari. Masa tidak bisa? Sakit! 5 juta. Sudah berapa? 6 juta ya. MOU sebentar lagi. Tetangganya ngamuk, saudara. Uni Arab Emirat. Oh ya? Kamu kasih, aku juga bisa. Tambah 1 juta lagi. Kalau saya minta Arab lebih lagi. Karena orang Indonesia yang tidak punya rumah layak 32 juta. Tapi ada orang-orang benar di sini. Angkat wajahmu. Kekayaan dari seberang laut akan datang. Para pengusaha di sini, asal lu hidup benar. Amin. Saudara. Loh kok diam semua, saudara? Pemerintah cuma menyediakan tanah, mereka yang bangun. Sipakarala pasyandaka. Berlimpah. Tapi saya mau bicara tentang berseri-seri. Coba saudara berseri-seri semua. Loh, orang stres gak berseri-seri saudara ya. Tetapi kalau orang punya pengharapan dia akan berseri-seri dalam Tuhan. Be radiant katanya flow together. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Tapi suami dan istri juga sehati. 2 orang bersehati. Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, itu 2 orang anak Tuhan tadi. Jadi pertama bagaimana berseri-seri. Tuhan menegur Kain. Kain, kenapa wajahmu muram? Kenapa muram wajahmu? Bukankah wajahmu akan berseri kalau kamu apa? Kejadian pasal 4 tuh. Kalau kamu apa? Berbuat baik lagi. Saudara, orang pelit dengan orang murah hati kelihatan nggak di wajahnya? Kelihatan ya. Bahkan tanggalan pun ada bisa kelihatan di sini.
Ketika baru gajian kayak bulan purnama, saudaraku. Baru minggu kedua sudah gerhana bulan. Tapi anak Tuhan tidak gitu, tetap berseri-seri. Sebab Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di ambang pintu. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Ditegur Tuhan, dia keluar dan ngajak adiknya ke padang. Dia bunuh adiknya. Kalau orang sudah ada niat jahat, saudaraku kelihatan. Firman Tuhan juga mengatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka engkau akan berseri-seri. Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tadi saya sampaikan lihat ke belakang, ingat kesalahan orang, lihat kiri kanan kecewa. Tapi kalau tujukan pandangan, coba ketika saya lihat sumber terang itu, wajah bersinar enggak? Coba begini. Gelap, saudaraku, bukan gelap lagi, gelap. Sebab kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Tetapi kamu, terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya mau tanya, terangnya Tuhan itu bukan apa, tapi siapa? Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Yes, membangkitkan kuasamu. Roh Allah yang hidup, haleluya. Terang Tuhan, kemuliaan Tuhan adalah Roh Kudus. Oh, Roh Allah hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasamu. Memulihkan hidup yang terbelenggu. Menjadikan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Haleluya. Jadikan hidupku alatmu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasamu. Habis nanti saudari kita Michelle akan naikkan suatu pujian yang judulnya saja sangat menarik. Jangkar jiwaku. Apa itu jangkar jiwa? Pengharapan. Dalam Yesus selalu ada pengharapan. Keluargamu akan dipulihkan. Bisnismu dipulihkan. Pelayanmu dipulihkan. Bangkit! Bersinar! Baru berlimpah saudara ya. Kumi, ore, nahar. Amen. Haleluya. Saya rasa ingin bicara 5 jam lagi. Terus. Tetapi janji Tuhan tentang pemulihan. Supaya ganti besi. Kekerasan tuh. Ku berikan perak. Perak itu kesef. Kesef, katakan kesef. Kalau gini ahava. Ini ahava. Kalau gini kesef. Dulu keset, sekarang kesef. Aneh ya, kalau wanita kamu mesti gini ya. Pria begini saudaraku. Supaya ganti batu, kuberikan batu permata. Supaya ganti tembaga. Tembaga itu penghukuman. Akan kuberikan emas. Amin. Tidak ada lagi perbuatan kekerasan di negerimu. KDRT itu ada 2 arti. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kemudian berubah Kristus di tengah rumah tangga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi jangan lupa tujuannya, semua pendudukmu jadi orang benar. Bangkit berdiri semua.